Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita nggak usah banyak basa-basi lagi ya. Inilah laga semifinal BRI Super League 2025-2026. Tentu saja yang akan menjadi perhatian adalah dua tim yang sedang berburu gelar antara Persib dengan Borneo yang akan melawan masing-masing lawannya di pekan 33 ini. Ya, ini satu pekan ini adalah satu pekan yang bisa dibilang semifinal karena ini menyisakan dua laga 33, 34 dan ini akan ketahuan nih, bisa saja di pekan 33 ini akan ketahuan siapa yang akan menjadi juara BRI Super League musim ini. Ya meskipun ya kita sama-sama tahu kemarin LIB udah nyiapin 2 trofi katanya. Artinya kalau LIB udah menyiapkan 2 trofi, LIB itu menginginkan liga ini berakhir di pekan 34 alias di penghujung pekan, bukan di pekan 33. Ya, secara logika ngapain nyiapin 2 trofi karena ya kita kan kalau head to head ya nanti kita jelasin deh di dalam video ya. Oke, kali ini kita akan bahas pertandingan yang super seru. 2 tim klasik di Liga Indonesia. Inilah disebut El Clasico mungkin ini ya. Karena salah satu 2 tim ini sebenarnya 2 tim tertua juga. Salah satu 2 tim tertua di tanah air. Antara PSM Makassar, tim tertua di tanah air saat ini di Liga 1 yang tengah terluka menghadapi Persib Bandung. Salah satu tim tua dengan kondisi yang bisa dibilang berbanding 180 derajat dengan PSM Makassar. Nah, 2 tim yang pernah juara di era Liga 1, 2 tim yang bisa dibilang memiliki karakter yang hampir sama tapi berbeda tipikal. Apa itu? Nanti kita jelasin aja di kolom komentar. Sekalian kita cari tahu bagaimana persiapan dari PSM maupun dari Persib dan ada pemain siapa saja yang kemungkinan akan absen dan akan ditampilkan di laga ini. Semuanya kita akan coba bedah di kisi-kisinya kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah kisi-kisinya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya sih masih sama sih sebenarnya. Ini cukup dengan klik subscribe aja bagi yang belum subscribe ya. Akhirnya klik subscribe aja ya. Aktifkan juga tuh notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, share, dan juga komennya. Oke, inilah kisi-kisi jelang laga pekan 33 alias pekan semifinal BRI Super League 2025-2026 antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Di mana pialanya ya kita akan siapa di 2 tempat kalau sampai week 33 masih belum ketahuan. Dan memang ini juga bukan hal yang baru ya, saya pikir juga kan tahun 2018 pernah terjadi sampai terakhir LIB waktu itu juga ada tim di Makassar, ada tim di Jakarta. Jadi Premier League juga sama, jadi saya pikir inilah memang sisi lain menariknya sebuah kompetisi yang kompetitif. Itu tadi ya ucapan salah satu komisaris PT LIB Asep Saputra yang menjadi salah satu bumbu jelang pekan 33. Ntar dulu nih, ini maksudnya apa nih? Apakah emang ini settingan yang disengaja biar persaingan sampai putaran terakhir atau mungkin sampai pekan 34 gitu? Paham kan maksud kami? Jadi gini, bisa saja kan di pekan 33 ini Persib dibikin kalah nih dari PSM Makassar. Sementara Borneo dibikin menang lawan Persijap. Kan kalau gitu skenarionya berarti kan Borneo unggul dari Persib 3 poin nih. Nah di pekan terakhir, di pekan 34 nanti itu dibikin kebalik. Jadi Malut kalahkan Borneo, Persib menang lawan Persijap. Nah itu yang ditunggu-tunggu gitu atau gimana nih? Atau memang di laga ini, di pekan 33 ini disengaja nih dibikin skenario Borneo dan Persib sama-sama menang di pekan 33. Nah kan penonton pasti akan lebih penasaran. Wah, ini sampai pekan 33 kok poinnya masih sama ya. Akhirnya para penonton akan semakin antusias dan juga menghadirkan animo dan juga rating tinggi di televisi gitu. Apa gitu? Karena kalau Persib lawan PSM menang di pekan 33, sementara Borneo pun menang lawan Persijap Jepara di pekan 33, maka poin akan tetap sama. Persib masih tetap unggul ya dari Borneo FC karena menang head to head. Maka pekan 34 ini akan menjadi the real final, yang artinya ini duit yang sangat gede.
penonton pasti akan sangat membludak di pekan 34 dan cuan dari rating sponsor dan mafia akan semakin banjir gitu. Nah, maka kita akan bahas di pekan 33 ini alias pekan semifinal. Persib akan lakoni lawan yang cukup berat, tim kuat yang lagi terluka, yang lagi sakit kantong, yakni PSM Makassar. Kalau Persib menang di laga ini dan Borneo kalah lawan Persijap, maka Persib juaranya. Tapi kalau sebaliknya Persib kalah lawan PSM Makassar dan Borneo menang lawan Persijap, maka akan ditentukan di pekan 34. Nah, kalau kita bicara laga PSM lawan Persib, kemarin kami sempat melihat sebuah video di Instagram yang ini ya, dan kami nggak tahu nih ini siapa nih ibu-ibu ini ya. Kalau yang tahu silahkan komentar ya, tapi dengerin dulu ucapan di ibu-ibu ini ya. PSM Makassar ya. Menurut kakak bisa nggak mengatasi PSM Makassar? Harusnya bisa lah. Apalagi PSM dengan segala macam rumornya, kita tahu lah, udah banyak berita beredar juga kan. Posisinya 14 kak. Iya, maksudnya ya udah banyak beredar juga gimana kondisi PSM Makassar. Seharusnya sih mudah untuk Persib mengalahkan PSM Makassar, walaupun kita harus tandang ke Makassar kan. Habibie. Iya. Ya, dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari segi tim sendiri, karena kan yang hari ini cedera itu ya Kurzawa. Cuman dengan hilangnya Kurzawa aku rasa nggak berpengaruh banget deh buat Persib gitu kan, karena memang tim ini kan juga dari awal musim juga tanpa Kurzawa ya bisa menang juga Om. Jadi aku sih optimis lawan PSM bisa menang, dan nanti di Jepara ya udah kita celebrate. Seharusnya sih mudah untuk Persib mengalahkan PSM Makassar, walaupun kita harus tandang ke Makassar kan. Nah, inilah yang sering kami bilang lo ya. Kalau yang namanya seorang itu pengen jadi pandit atau mungkin ingin berbicara di publik, di umum ya, di muka umum gitu ya, harusnya lebih paham, lebih teliti, lebih mendalam lagi analisanya soal pertandingan ini. Jadi jangan sampai apa yang diucapkannya itu terkesan malah ngeremehin PSM. Betul dong. Yang ujung-ujungnya ini nantinya supporter PSM akan menghujat dan mendoakan yang jelek bagi Persib. Ini nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kita ngeremehin lawan. Karena seharusnya kalau memang si ibu-ibu ini ngaku boboto dan tahu seluk-beluk sepak bola Indonesia, nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Kan mungkin bisa aja ngomong yang lebih enak gitu, enak didengar kayak gini misalnya nih. Harapan saya sih Persib bisa bermain dengan hati dan fokus ke tim sendiri saja. Jangan remehkan lawan. Main ngotot dan maksimalkan aja setiap peluang. Nah kan itu kan lebih enak dan lebih elegan loh kalau didengar daripada kayak gini. Lah kalau kayak gini supporter PSM yang dengar pasti bilang sombong amat sih lu. Kita doakan nih biar Persib keok di laga ini. Nah gimana lu kalau ada doa ini kayak gitu? Kenapa kami bilang ini bisa bahaya bagi Persib? Ingat, doa orang yang sakit hati itu bisa cepat dikabulkan loh. Kalau nanti Persib kalah di laga ini, ya ini akan banyak faktornya. Selain faktor teknis, yakni permainan Persib itu sendiri, juga ada yang namanya faktor non teknis. Faktor non teknis itu banyak seperti pengaturan skor, bahkan mungkin karma dari supporter lawan yang merasa sakit hati karena diremehkan. Jadi kalau kami nilai si ibu-ibu ini tuh apa ya, dia ini yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting-penting. Aduh gimana ya, kok saya jadi punya firasat yang jelek nih Persib main di Pare-Pare. Karena apa ya, karena doa itu sangat bahaya loh. Kok nggak mikir ke situ sih Bu? Nah sekarang kita akan coba analisa secara logika dan realitas sepak bola Indonesia laga PSM lawan Persib. Kalau dibilang Persib akan dengan gampang mengalahkan PSM, apa yang gampang dari PSM? Apa karena cuma ngelihat ranking di liga yang ada di urutan 14 maka ngeremehin PSM? Itu salah besar. Kenapa salah besar? Pertama, PSM emang ada di urutan 14 klasemen. Tapi tahu nggak, urutan 14 itu dia itu aman, nggak bakalan yang namanya terkena degradasi. Yang artinya pemain PSM Makassar lawan Persib main lepas, nggak ada beban. Di laga ini beban PSM itu cuma ya ini apa ya, soal gaji dan juga main di kandang. Nah ini kan bahaya
Kalau tiba-tiba nih PSM ada yang nawarin duit dengan embel-embel bonus, kita kan ngeri kan. PSM ini ngeri loh. Mereka tanpa gaji aja mainnya udah ngeri kayak gitu. Apalagi kalau ada yang ngasih duit dengan embel-embel bonus. Apa nggak semakin ngeri? Udahnya mereka main lepas, gak ada beban, ditambah ada bonus. Apa nggak makin mengerikan tuh? Itu analisa yang lebih masuk akal dan juga sesuai realita di Indonesia. Yang kedua, kalau ibu-ibu ini bilang Persib akan seharusnya sih mudah kalahin PSM. Ya gimana? Yang atur liga aja nggak pengen liga kelar di pekan 33 loh. Kita udah bahas tadi ya, LIB aja siapin 2 trofi. Yang artinya LIB pengen liga ini seru sampai pekan 34. Kenapa demikian? Karena ya akhirnya bisa aja di laga ini Persib dibikin kalah, Borneo dibikin menang, agar di pekan 34 ini benar-benar rasa final. Itu juga realita di sepak bola Indonesia. Harus dipahami, harus mencari tahu dulu bagaimana sih seluk-beluk mafia di sepak bola Indonesia. Ketiga, dia bilang secara skuad sih Persib lebih unggul dibandingkan PSM. Betul, memang secara skuad, secara kemampuan skuad Persib memang lebih unggul dibandingkan PSM Makassar. Cuma kehilangan Kurzawa nggak ngaruh lah. Kurzawa hilang. Iya, bukan Kurzawa aja. Federico Barba hilang. Luciano hilang. Bahkan Boyan Hodak hilang. Sementara kita tahu Federico Barba adalah nyawa utama Persib di musim ini. Boyan Hodak adalah nyawa utama Persib di musim ini. Tanpa 2 orang ini, mungkin Persib nggak akan ada di puncak klasemen. Apa nggak nganalisa ke situ? Jadi ya balik lagi, analisa dari mana kalau bilang Persib gampang ngalahin PSM Makassar? Ada dasar ibu-ibu penguasa dunia. Saya sih nggak mau diskusi sama yang punya dunia kayak gini ya. Cuma gini loh, alangkah lebih baiknya kalau mau jadi seorang pandit atau mungkin berbicara di cari info yang tepat, teliti dan juga analisa sebelum Anda menjawab pertanyaan atau memberikan komentar. Ya, Persib Bandung datang ke Parepare tanpa Boyan Hodak, tanpa Federico Barba, tanpa Luciano Goycochea dan tanpa Layvin Kurzawa. Persib akan melawan tim raksasa yang terluka PSM Makassar. Ini berat buat kami, bahkan buat kami lebih berat ketimbang melawan tim yang ngakunya naga tapi jadi cacing. Kenapa berat? Kita berkaca di pertemuan pertama aja deh di Bandung. Ini mainnya di Bandung, tapi Persib cuma bisa cetak 1 gol. Bahkan selama pertandingan itu di Bandung, PSM lebih banyak menguasai pertandingan dibandingkan Persib. Itu komplit loh waktu di Bandung. Ada Luciano, ada Barba, ada Kurzawa. Itu Persib masih sulit nembus pertahanan PSM Makassar. Itu di kandang sendiri. Bandingkan sekarang main di kandang PSM. Ditambah tanpa Boyan Hodak di pinggir lapangan. Persib itu kalau tanpa Hodak di pinggir lapangan kayak apa ya? Pasti loyo lah, kayak anak ayam yang kehilangan induknya. Nah, di sini kami nggak akan bahas soal rekor pertemuan lo ya, karena percuma juga kami bahas. Ini kan laga akhir kompetisi di mana rekor pertemuan itu tuh nggak berguna, dan kita pun harus sama-sama tahu lah ya. Tim manapun yang akan melawan Persib itu pasti akan berubah 180 derajat. Seolah-olah malah Persibnya yang jelek. Padahal bukan gitu. Padahal lawannya yang double semangatnya. Jadi percuma juga kita bahas soal rekor pertemuan. Dan kita pun nggak bisa memprediksi akan seperti apa taktik Boyan Hodak di laga ini. Karena seperti yang pernah kami bahas, Persib itu di eranya Boyan Hodak ini ibarat apa ya? Ibarat bunglon. Berubah-ubah cara main. Makanya permainan Persib nggak ada yang menonjol di era Boyan Hodak. Cuma satu sisi yang menonjol di era Boyan Hodak, yakni sisi pertahanan yang lebih rapi, khususnya duet center back yang lebih rapi. Sisanya yang nggak ada yang menonjol. Permainan pun jelek. Tapi siapa yang peduli juga dengan main jelek? Kan yang penting menang dan juara. Luis Milla aja bikin permainan Persib cantik, susah juara. Nah, sekarang analisa kami. Di sini, skema bertahan Persib itu akan benar-benar diuji. Diuji oleh tim yang cara mainnya ini tuh nggak kenal lelah. PSM ini kan tipikal permainan, tim dengan permainan yang ngotot dan menggebu-gebu seolah nggak kenal lelah ya. Meskipun ujung-ujungnya itu juga yang jadi titik lemah PSM musim ini. Ya emang gitu kan, PSM Makassar tiap musimnya siapapun pelatihnya, baik Tavares maupun sekarang Thomas Trucha ya. Cuma bedanya waktu dilatih Tavares itu
efektivitas serangan PSM jadi lebih bagus ketimbang sekarang saat dilatih oleh Thomas Tuchel. Tapi kan kelemahannya tetap sama. Karena saking ngototnya, saking menggebu-gebunya para pemain PSM, akhirnya mereka seling lengah di lini belakang. Apalagi kalau pemain PSM ada masalah gaji. Ya udah, akhirnya bikin pemain PSM ini seolah apa ya di lapangan. Kalau kebobolan tuh ya udahlah ya. Makanya di laga ini yang membedakan PSM dengan Persib itu cuma masalah gaji. Gaji PSM yang tersendat, gaji Persib yang lancar. Kalau PSM gajinya selancar yang di Persib pemain PSM itu, ini mungkin bisa berapa hat-trick juara kali ya. Ini ngotot loh tim satu ini. Jadi intinya di laga ini PSM akan menjamu Persib itu dengan skuad yang full. Nggak ada yang dalam kondisi cedera ataupun akumulasi. Nah, kalau nggak ada yang cedera atau akumulasi, otomatis tim ini akan bermain dengan sama. Yang membedakan masalahnya adalah cuma gaji dan bonus aja. Kalau ada bonus ya mungkin ini bisa sangat berbahaya bagi Persib. Sementara Persib datang ke Parepare tanpa Barba, Luciano, Kurzawa, dan tentu saja tanpa Boyan Hodak di pinggir lapangan. Jadi buat kami pribadi, Persib bisa nahan imbang PSM di laga ini ya itu udah bagus ya. Tapi bukan berarti Persib gak bisa menang di laga ini. Bisa, Persib sangat bisa menang di laga ini kalau para pemain Persib ini nggak terjebak dalam beberapa hal berikut ini. Apa itu? Yang pertama, pemain Persib nggak terjebak dalam kondisi fisik yang kelelahan. Kalau kondisi fisiknya fit, saya rasa nggak ada masalah ya. Tapi kalau kelelahan atau kecapean, nah ini akan jadi masalah buat pemain Persib. Yang kedua, Persib nggak terjebak dengan permainan PSM Makassar. Nah ini juga bahaya karena pemain Persib itu suka banget ke bawah alur permainan lawan. Yang ketiga, kalau pemain Persibnya nggak hilang fokus karena nggak ada Boyan Hodak di pinggir lapangan. Cuma itu, kalau Persib bisa mengatasi hal-hal tadi, ya bisa saja Persib menang di laga ini. Jadi ya kira-kira seperti inilah susunan pemain kedua kesebelasan. Di kubu PSM Makassar, kiper Hilmansyah, duet center back Yuran Fernandes dan Dusan Lagator, bek kiri Victor Luis dan bek kanan Mufli Hidayat. Duet jangkar M. Arfan dan Gladson Paiksau, sisi sayap Victor Detan dan Rizky Eka, sementara ujung tombak ditempati oleh Alex Tanke yang ditopang oleh Savio Roberto. Sementara di kubu Persib Bandung, kiper Teja Pakualam. Nah, duet center back tanpa Barba ada Julio Cesar dan Matrikardi ya. Bek kiri kalau buat kami Pran Putros dan bek kanan tetap Kakang Rudianto. Duet jangkar ini ada Maklok dan Adam Alis. Sisi sayap ada William Barros dan Berguino. Sementara di depan ya kalau ada Ramon Tanke mungkin akan ditopang sama Tom Haye. Laga PSM Makassar kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion BJ Habibie Parepare. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi dan pandangan saya di pekan semifinal antara PSM Makassar kontra Persib Bandung di pekan 33 ya. Ini pekan yang sangat krusial juga karena bisa menentukan juara apa enggaknya bisa juga terjadi di pekan 33. Nah, bagaimana sih jalannya laga ini sendiri itu nanti kita akan bedah sama-sama nih di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di channel ini biar kita sama-sama meneliti dan juga mengetahui dan belajar bagaimana sih perkembangan sepak bola Indonesia. Oke, makasih banget ya yang udah mampir di channel ini, yang nggak bisa kami sebutin dari mana kalian berasal, entah itu dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan juga seluruh yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan selalu tambah banyak rezekinya. Oke, hanya ikuti terus saja ya berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di channel Rio Riasport. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.